dengan tema Duta Muda Bersinar yang kemudian dari PLN Area Sidoarjo diberi kesempatan untuk kita berpresentasi ataupun kita memberikan pengetahuan sosialisasi tentang hemat listrik khususnya kepada adik-adik di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Untuk acara pertama pembukaan dari saya sudah. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yang saat beliaunya dengan Bapak Marsono. Monggo Bapak. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu, tim sosialisasi untuk hemat energi dari perusahaan listrik negara. Betul ya? Perusahaan listrik negara. PLN itu masih perusahaan listrik negara ya. Ya. Dan para siswa ini calon pemimpin masa depan lah. Jadi kalau sosialisasi tentang masa depan itu harus berawal dari mereka-mereka ini. Saya saja kalah dengan mereka-mereka ini. Pertama, terima kasih atas ditempatinya sekolah kami sebagai tempat untuk sosialisasi kegiatan hemat energi ini, dan tentu ucapan syukur yang tulus kami sampaikan atas ridho Allah sehingga dalam kesempatan ini kita bersama-sama dapat menatap masa depan kita dengan lebih baik mulai hari ini. Bapak dan Ibu dan para siswa sekalian, saya jarang menyebut anak-anak Pak pada ini kan generasi muda yang penuh dengan potensi yang luar biasa, sehingga paling jelek saya menyebutnya siswa ya, dari para siswa. Jadi atasnya lagi itu generasi muda, young people gitu ya. Kemudian atasnya lagi calon pemimpin bangsa. Tepuk tangan dulu. Yang lebih atas lagi, yakni ini adalah calon inspirasi masa depan untuk pengembangan kualitas manusia. Kami melihat sekolah itu sebuah persemaian ya. Kalau kita bertani itu kan ada namanya tempat pembibitan gitu. Persemaian untuk generasi berkualitas, sehingga ketika bibit-bibit ini ditanam di tempat lain, dia akan tumbuh dan memberikan inspirasi bagi lingkungannya untuk kemudian dimanfaatkan oleh negara, bangsa dan keluarga. Baik, hari ini itu menurut saya itu sebuah proses kegiatan yang luar biasa, karena kita akan berbicara tentang energi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu dari PLN. Ya, energi kita ini sudah semakin memerlukan kewaspadaan ya, semakin memerlukan penanganan yang lebih efektif. Sebab walaupun yang kita hasilkan ini energi, ini juga perlu energi di balik itu. Kalau PLTD itu memerlukan solar dan sebagainya. Kalau PLTU itu memerlukan batu bara. Kemudian ada lagi gas, itu juga memerlukan sumber yang dapat kita gali, kita eksplorasi, terbarukan. Saya melihat batu bara misalnya, ini Tiongkok itu punya kebijakan luar biasa yang kita tidak tahu, bahwa salah satu hutan yang menghasilkan batu bara terbaik di Indonesia, di Kalimantan Timur, itu dibeli oleh Tiongkok. Ya, tapi bukan dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik,
tetapi ditimbun dulu di sana, dibuat gunung. Jadi ada gunung batu bara di Tiongkok. Itu sebenarnya memindah dari Indonesia. Ya, kita mesti berpikir untuk bagaimana agar potensi yang ada di negara kita ini menjadi lebih apa ya, efektif, lebih efisien, dan kalau bisa kita cegah lah ya, kita olah sendiri dengan lebih baik energi yang ada, sumber-sumber energi yang ada ini, sehingga kita nanti tidak akan kehilangan sumber energi. Saya tidak terlalu tahu tentang detailnya konsep tentang bagaimana hemat energi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Sebelumnya kami serahkan kepada Bapak dan Ibu, tapi di depan kita ini adalah calon-calon pemimpin bangsa yang memang memerlukan informasi yang benar tentang masa depan berdasarkan data dan informasi yang benar untuk mempersiapkan masa depan Indonesia dengan lebih baik. Selamat datang di sekolah kami. Ini adalah, disinilah para siswa belajar bersama. Tidak pernah ada kata persaingan di sini, jadi tidak melihat orang lain sebagai lawan, tapi orang lain sebagai sumber belajar. Demikian saya kira untuk para siswa sekalian, selamat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan menggunakan konsep kita yang biasanya kita lakukan di ranah resourcefulness. Jadi sebelum ada kegiatan, pastikan ada suatu pertanyaan menantang yang telah kalian pikirkan. Nanti akan terus diikuti dalam proses diskusi ini, dan ketika ternyata di dalam penjelasannya belum terjawab pertanyaan itu, sampaikan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, selanjutnya adalah sambutan dari PLN, yang dimana hari ini diwakili oleh Bapak Akbar sebagai manajer. Ya, terima kasih Bu Rati. Semangat siang. Santai. Kita santai aja, santai. Saya di sini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Margono selaku Kepala Sekolah SMP 1. Ibu-ibu panitia dari SMP 1 dan teman-teman PLN yang saya banggakan, dan generasi-generasi penerus bangsa ini, generasi-generasi pemimpin masa depan. Tadi sekilas saya tanya Pak Margono, tadi kelas 7 dan kelas 8 ya? Berarti tahun depan ada yang sudah masuk kelas 3 atau kelas 9 siap-siap untuk ujian nasional ya? Nah ini hanya yang 2 tahun aja. Oh, akselerasi Pak ya? Iya, akselerasi dan percepatan. Oke. Luar biasa sekali. Tadi saya lihat sekilas ini masuk SMP 1. SMP 1 ini gedungnya kok bagus sekali. Saya dari semua sekolahan yang sudah saya datangi, ini mungkin salah satunya yang fasilitasnya mungkin luar biasa Pak. Saya lanjutkan saja. Ini saya sedikit ditugaskan oleh PLN kantor pusat untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Saya manggil teman-teman nggak apa-apa Pak ya? Iya. Saya anggap kita masih beda umur. Saya ini perkenalkan nama saya. Kok banyak yang komentar sih? Saya Muhammad Akbar, status single, 27 tahun. Saya di manajer Rayon Sidoarjo Kota, Pak Margono. Jadi Sidoarjo Kota ini insya Allah nanti di bawah wilayah saya. Riwayat pendidikan dulu saya SD 1 di Padang. Saya asli lahir dari Padang 27 tahun yang lalu. Terus lanjut ke SMP Adabiah Padang, lanjut ke SMP SMA Adabiah, dan S1 Teknik Elektro GM. Riwayat di pekerjaan, dulu saya masuk dari PLN area Malang, terus pindah setahun di sana, pindah ke Jember, ke daerah Kencong. Mungkin ada yang orang Jember? Gak ada ya? Oh ada? Pindah ke Jember, terus baru mulai awal tahun yang lalu, tahun 2014 ini saya aktif di Sidoarjo Kota. Nah, udah mulai nih ya. Ada yang sudah paham tentang listrik?
Listrik itu apa sih? Nggak tahu ya. Nah, saya jelaskan dulu. Nah, ini namanya sistem jaringan tenaga listrik. Nah, di PLN itu listrik yang teman-teman semua rasakan di rumah buat ngecas handphone, buat nonton TV, buat nyalakan AC. Nah, itu prosesnya seperti ini. Jadi ada namanya pembangkitan. Ada instan saya bisa buktiin aja. Oh ya sudah, nggak usah pakai mic. Jadi di sini ada prosesnya pembangkitan. Jadi PLTA, PLTD, PLTP, PLTG, PLTU, dan PLTGU. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Ada hadiahnya loh ini. Kacung, saya tidak suka kalau rame-rame sendiri. Yang pakai peci. Tuh ini depannya. Namanya siapa? Nama terus kelas berapa, jawaban apa? Terus bawahnya lagi PLTD, PLTP. Panas ini yang PLTG apa Pak? Gas. PLTU? PLTGU? Sangat dulu. Dari PLTG tadi kita salurkan menuju yang namanya trafo. Nah, trafo itu adalah sebuah alat yang difungsikan untuk menurunkan tegangan dari pembangkitan menuju ke media transmisi. Nah, di sini ada namanya media transmisi. Baik, sedikit pengertian trafo ya, nanti ada pertanyaan ditimbang ya. Trafo yang dimaksud adalah alat untuk menaikkan dan menurunkan tekanan. Harus diingat ya, ini sedikit-sedikit contekan dari Pak Dodi, nanti kita akan ada quiz. Jadi teman-teman semua nanti menyimak semuanya. Terus dari PLTA, PLTD tadi ke trafo, terus kita transmisikan, masuklah ke trafo gardu induk. Apa beda trafo ini dengan trafo ini? Nah, trafo yang ini menaikkan tegangan dari pembangkitan. Jadi kita membangkitkan dengan air, misalnya putar kincir, kincirnya masuk ke generator, generatornya keluar listrik. Listrik yang keluar tuh 20.000 volt. Bisa kan? Ada apa? 20.000 volt ke 20.000 lagi. Dari 20.000 baru kita taruh ke kabel 3 udara yang ada di jalan-jalan itu. Ada di pinggir jalan, ada kabel 3 di atasnya. Nah, itu namanya kabel distribusi, bukan transmisi, distribusi. Setelah itu baru disalurkan ke pelanggan industri. Ada namanya trafo lagi, trafo distribusi yang menurunkan ketegangan 220 volt. Jadi gitu ya, mulai dari dibangkitkan dia 20.000, terus dinaikkan 150.000, diturunkan lagi 20.000, terus di sini diturunkan lagi dari 20.000 turun lagi ke 220, baru disalurkan ke rumah-rumah atau teman-teman semua. Nah di sini ada pelanggan sosial, pelanggan publik, dan pelanggan rumah tangga. Pelanggan sosial ini masjid, gereja, sosial, rumah sakit. Terus publik ini apa? Jalan, sekolahan ini masuk pelayanan publik. Terus ada kelas 8, 10 ya. Python itu pembangkit listrik di daerah Jawa Timur. Bagian daerah mana? ya. Di sana ya. Terus apa? Pembangkitnya menggunakan apa? Uap ya. Ya. Jadi ada Python, ada PLTU Perak, Gersik, ini Gersik juga, ada Tsunami. Tsunami ini tidak adalah sahabat dari PLN. Kita ingin teman-teman semua ini tahu bahwa PLN itu membangkitkan listrik, menyalurkan listrik
mentransmisikan listrik sehingga sampai ke rumah adik-adik semua itu susah. Jadi harus sama-sama dijaga dan dihargai. Nah, ini listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pertama bermanfaat, ada yang kedua terbatas. Jadi misalkan kalau di pusat di desanya itu pulsanya sudah habis, maka otomatis listrik di rumah akan mati ya. Sedangkan yang lama itu jika kebutuhannya segitu, maka bayarnya akan juga seperti ya, setara gitu. Tadi siapa namanya? Hafiz ya? Fajar. Telepon itu adalah alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Kenapa harus dalam trafo? Karena ukuran badannya harus dikecilkan biar tegangannya tambah besar dan harusnya kecil. Jadi dalam trafo itu tegangannya dinaikkan atau diturunin sih? Kalau di Indonesia, dia mulai 13.000 watt dinaikkan menjadi 500.000 watt. Tapi ingat ya, setiap negara memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dinaikin ya? Kenapa dinaikin sih Kak Billy? Tegangan listriknya dinaikkan karena di sini mereka mau melakukan perjalanan panjang melintasi kabel-kabel listrik itu. Hebat. Main aja, mereka semua teman. Oke, contoh ya. Kak Billy, serius sekali sih. Sebenarnya ini dapatkan di transmisi tadi yang sudah dijelaskan. Tuh, 500. Ya, semangat ya. 1, 2, 3. mulai. Mulai dulu. Masnya dulu? Ya boleh. Perkenalkan namanya, kelas berapa? Saya Nasar dari kelas 83.
saya mau bertanya. Saya pernah membaca di buku dan internet bahwa di Pegunungan Muria mau dibangun PLTN. Oh ya, nuklir. Mengapa di Indonesia tidak dibangun? Sampai saat ini tidak dibangun PLTN itu. Kan kita ketahui bersama PLTN itu menghasilkan listrik yang besar. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kok nggak dibangun? Ya. Ya, terima kasih, saya kira itu. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ayo siapa? Tadi itu cewek kacamata. Ya, ya. Siapa namanya? Saya Ayu dari kelas 89. Saya mau bertanya. Saya dulu bingung. Saya lagi enak nonton TV, tiba-tiba lampunya mati. Saat saya cek keluar, itu beberapa rumah ada yang tidak mati, sedangkan banyak rumah yang mati. Itu tuh kenapa? Kenapa nggak semua mati? Dan kenapa itu bisa mati? Ya. Tadi siapa ya? Oh iya ini Mas ya. Mas apa? Saya Afif, kelas 10. Pertanyaan saya, Afif. pertanyaan saya, kenapa sering gitu rumah-rumah yang terkena kebakaran karena hubungan arus pendek di sini? Terima kasih. Nah, tepuk tangan. Coba belakang. Yuk. Oh ya kecamataan. Ya. Keras. Ada 87. Mengapa robot pembersih layangan dapat menarik layangan yang di atas? Oh, tadi di video tadi kan ada robot pembersih layangan. Saya ingin bertanya, seberapa besar potensi panas bumi di Indonesia dari listrik? Ya. Baik, apapun pertanyaannya. Tadi ya. Mbak siapa? Berdiri yuk, kita. Mbak Adila. Jawabannya apa? Jawabannya? Gimana? Betul. Ayo keluar. Berikutnya, siapa yang pertama kali menemukan bola lampu? Tadi kasih di sana, saya baik. Sebelum pertama kali Thomas Alva Edison. Ibu Kartini. Benar ya? Apa yang dimaksud korsleting listrik? Korsleting listrik ya. Korsleting listrik. Ayo.